Enzim, sebuah kata yang sederhana namun menyimpan potensi luar biasa. Dalam kehidupan sehari-hari, enzim bekerja tanpa kita sadari. Mereka hadir di setiap sudut kehidupan, dari makanan yang kita makan hingga proses besar dalam skala industri. Industri enzim adalah pilar inovasi modern yang terus berkembang. Enzim adalah katalis biologis. Ini berarti mereka mempercepat reaksi kimia tanpa mereka memakan waktu ribuan tahun. Sebagai contoh, enzim amilase yang ada di mulut kita membantu memecah karbohidrat menjadi energi yang dapat digunakan tubuh. Tapi di dunia industri, kisah mereka jauh lebih menarik. Benar sekali. Dalam industri makanan, enzim telah merevolusi banyak proses. Contohnya, enzim invertase digunakan untuk menghasilkan rasa manis pada permen dan sirup. Lalu ada enzim protase yang membantu pelunakan daging, dan enzim laktase yang memungkinkan produksi susu bebas laktosa. Industri ini tidak hanya berfokus pada efisiensi, tetapi juga pada kualitas dan berkelanjutan. Dampaknya tidak hanya terasa di dapur, tetapi juga pada ekosistem global. Dalam dunia yang semakin sadar lingkungan, enzim adalah jawaban atas tantangan keberlanjutan. Sebagai contoh, enzim selulase yang digunakan untuk mengubah limbah biomasa menjadi bioetanol, bahan bakar yang jauh lebih ramah lingkungan daripada bensin. Ini adalah langkah penting menuju dunia dengan emisi karbon yang lebih rendah. Dan aku baru sadar bahwa aku juga menggunakan produk berbasis enzim setiap hari, misalnya deterjen. Tahukah kalian? Deterjen modern mengandung enzim seperti lipase untuk menghilangkan noda minyak dan protease untuk menghilangkan noda protein. Bahkan air dingin pun cukup, jadi aku bisa hemat energi. Tetapi, manfaat industri enzim tidak hanya berhenti pada makanan, bahan bakar, atau produk rumah tangga. Enzim juga memainkan peran penting dalam sektor kesehatan. Ya, betul. Dalam dunia medis, enzim digunakan untuk mengembangkan obat-obatan. Contohnya adalah streptokinase, enzim yang digunakan untuk melarutkan bekuan darah pada pasien dengan serangan jantung. Ada juga enzim DNA polimerase yang menjadi pilar dalam teknologi PCR, sebuah metode yang memungkinkan kita mendeteksi penyakit atau mengidentifikasi DNA manusia. Lalu, di sektor tekstil, enzim seperti amilase digunakan untuk meningkatkan proses pemrosesan kain. Hasilnya, kita dapat pakaian yang lebih halus, tahan lama, dan proses produksinya lebih ramah lingkungan dibandingkan metode kimia konvensional. Jangan lupa tentang plastik. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa enzim bisa membantu mengurangi plastik yang sulit terdegradasi. Bayangkan, botol plastik yang biasanya butuh ratusan tahun untuk terurai bisa dihancurkan dalam waktu beberapa minggu saja menggunakan enzim khusus. Wow, kalau itu benar-benar berhasil, aku yakin itu akan mengubah cara kita menangani limbah plastik. Aku sering merasa bersalah membuang botol plastik. Kalau enzim bisa membantu, itu seperti memberi harapan baru. Dan ini membawa kita pada masa depan yang lebih cerah. Bayangkan dunia di mana seluruh limbah organik dapat diubah menjadi sumber daya baru atau energi bersih dapat diproduksi tanpa merusak lingkungan. Semua itu mungkin dengan enzim.